Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutuna Sana. Berikut apa kabar Pare-Pare untuk Anda. Untuk menjalin silaturahim dengan pondok tahfiz dan juga memberikan bantuan pendidikan bagi para penghafal Quran, kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Pare-Pare berkunjung ke pondok tahfiz Bahrul Ulum. Pada Jumat siang, kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan mengunjungi pondok tahfiz Bahrul Ulum di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare. Mereka adalah ibu-ibu pengajian yang setiap Jumatnya memprogramkan Jumat berbagi ke setiap pondok pesantren dan pondok tahfiz Al-Quran. Para ibu-ibu pengajian itu datang untuk langsung memberikan sumbangan pembangunan kepada pengurus santri penghafal Quran di pondok tahfiz Bahrul Ulum. Kedatangan ibu-ibu ini disambut baik oleh pengurus pondok, yang mana diterima langsung oleh Kepala Pondok, Dr. Andes Haji Zainal Arifin MAG. Ketua Kelompok Pengajian Asmaul Husna Pare-Pare, Haja Versi Asnita Agang menyatakan, program berbagi ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan pondok-pondok tahfiz, serta untuk membantu perjuangan pendidikan demi lahirnya para pecinta, penghafal, pengamal, dan pejuang Al-Quran. Alhamdulillah, pembangunannya sudah 2 tahun. Kami menyalurkan sedekah hari Jumat berkahnya tepatnya di pondok pesantren ini. Itu hasil sumbangannya dari mana, Bu? Dari kelompok kami, ibu-ibu pengajian, kelompok pengajian Asmaul Husna yang setiap Jumat rutin kami adakan. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Saudara, puncak arus mudik, sejumlah penumpang tampak ramai turun dari kapal Thalia dan juga kapal Aditya yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare tadi pagi. Puncak arus mudik Lebaran Idul Adha 1442 Hijriah di Pelabuhan Nusantara terjadi pada Jumat pagi tadi. Ribuan penumpang terlihat turun dari kapal menuju dermaga. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar dan Patroli KSOP Pare-Pare, Kapten Sahrun Aziz membenarkan terjadinya peningkatan signifikan pada jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Pare-Pare hari ini melalui 2 kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare. Agar tidak menimbulkan kerumunan, pihak KSOP Pare-Pare mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang secara bertahap. Setiap penumpang tidak diperkenankan berlama-lama di dalam dermaga untuk menghindari kerumunan. Jadi hari ini ada kedatangan kapal, 2 kapal, yaitu pertama tadi jam 7 dari Nunukan, kemudian ini yang baru sandar KM Aditya dari Samarinda. Itu berapa penumpang yang dibawa, Pak? Kalau jumlah penumpang yang di Thalia tadi 1.300-an ya. Kemudian yang ini kurang lebih 1.000 Aditya dari Samarinda juga. Ya. Jadi ini puncak arus mudik Lebaran atau gimana? Kalau saya lihat untuk menjelang Hari Raya Idul Adha ini 2 kapal ini dari daerah pelabuhan yang berbeda. Saya lihat yang paling banyak yang ini, yang hari ini. Jadi kemungkinan diperkirakan ya kalau mau dikatakan puncak ya mungkin puncaknya untuk hari ini yang kedatangan. Penumpang tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, yakni menjaga jarak serta memakai masker. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Polres Pare-Pare menggelar vaksinasi gratis untuk masyarakat yang dilaksanakan di Satlantas Polres Pare-Pare. Vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat ini merupakan jenis Sinovac yang ditargetkan kepada 2.500 orang. Polres Pare-Pare membuka gerai vaksinasi COVID-19 secara gratis untuk masyarakat Kota Pare-Pare. Vaksinasi gratis ini dilaksanakan di Satlantas Polres Pare-Pare dari pukul 9 pagi tadi. Aibda Besek Fatmawati, Bidang Kedokteran Polres Pare-Pare mengatakan, vaksinasi ini terbuka bagi masyarakat Kota Pare-Pare dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama pelaksanaannya. Vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat hari ini merupakan jenis Sinovac yang ditargetkan kepada 2.500 orang. Kegiatan perdana vaksin gerai Polres Pare-Pare dan selanjutnya akan berkelanjutan kegiatan seperti ini.
Dan mungkin juga ada rencana nanti ke depannya mobile. Artinya seperti rencana ke pasar atau ke rumah-rumah yang tidak sempat hadir di tempat ini. Untuk sasarannya sendiri Bu, jumlahnya berapa Bu, saudara? Sasaran ini hari jumlahnya 200. 200 Bu. Adapun jumlah semua yang vaksin yang datang 2.500. 250 biar berarti 2.500 sasaran. Untuk vaksinator sendiri, Polres Parepare menggunakan bidang kedokteran dan kesehatan Polres Parepare yang bekerja sama dengan tim medis Dinas Kesehatan Kota Parepare. Dengan digelarnya vaksinasi gratis ini, warga terlihat sangat antusias. Untuk mendapatkan vaksin ini tidaklah sulit. Warga cukup membawa KTP dengan domisili di Kota Parepare, memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Saudara, menyambut Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Parepare menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Forkopimda, dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Parepare melakukan rapat koordinasi dalam menyikapi meningkatnya paparan COVID-19 serta dalam rangka menghadapi perayaan Idul Adha tahun 2021. Rapat Forkopimda dilaksanakan di ruang rapat kantor Wali Kota pada Jumat 16 Juli 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH yang memimpin rapat tersebut menyampaikan perkembangan serta penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Disebutkan jumlah kasus aktif COVID-19 di Kota Parepare per tanggal 15 Juli 2021 berjumlah 168 orang. Dari data tersebut, 4 orang diantaranya dalam perawatan RSUD Andi Makassau, 8 orang di Rumah Sakit Sumantri, 11 orang di Rumah Sakit Fatima, serta 144 orang menjalani isolasi mandiri, ditambah dengan kontak erat dalam pemantauan 153 orang. Pada kesempatan tersebut juga dibahas tempat alternatif sebagai fasilitas pendukung milik pemerintah Kota Parepare yang bisa digunakan untuk tempat isolasi mandiri. Saya cepat mengambil langkah untuk itu, kami ratas terbatas sehingga saya perintahkan asisten nanti untuk mengkonsultasikan ke BPKP terkait kebijakan, yaitu penggunaan hotel sebagai tempat untuk isolasi mandiri serta fasilitas-fasilitas pendukung milik pemerintah kota. Ada edotel, terus ada beberapa tempat termasuk kemitraan dukungan dari Universitas Muhammadiyah, namanya. Tapi semuanya itu pasti butuh biaya dukungan. Nah, hasil terakhir, laporan terakhir itu diberikan kewenangan kepada pemerintah kota untuk mengambil kebijakan seperti itu. Wali Kota 2 periode ini juga mengungkapkan, pemerintah kota akan mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban bagi keluarga yang melakukan isolasi mandiri dengan memberikan bantuan pangan. Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, serta sejumlah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Kota Parepare dan para camat sekota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kabar gembira bagi masyarakat Parepare bahwa pemerintah Kota Parepare menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah dapat dilaksanakan di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan kapasitas tempat ibadah yang tidak melebihi dari 25%. Pemerintah Kota Parepare menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dapat dilaksanakan di masjid-masjid dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan tidak melebihi dari 25% dari kapasitas tempat ibadah. Meski demikian, masyarakat tidak diizinkan melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan dengan pertimbangan situasi pandemi COVID-19. Hal tersebut mengemuka dalam rapat Forkopimda yang dipimpin Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Wali Kota pada Jumat 16 Juli 2021. Di Batu Kiki ini Pak, kapasitas 20 sampai 25 tempat tidur. Terus balai latihan kerja, dinas tenaga kerja bisa kapasitas 30 tempat tidur. Terus yang di Kebun Raya Jompi Pak, kami ada aula serbaguna di sana, hutan Jompi kapasitas 30 sampai 35 tempat tidur.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota 2 periode ini juga mengungkapkan memperhatikan situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 di Parepare serta mengingat penambahan kasus pasien positif COVID-19 yang masih signifikan, maka takbir keliling ditiadakan. Cukup dilaksanakan di masjid-masjid dengan menggunakan pengeras suara sehingga bisa diikuti oleh masyarakat dari rumah masing-masing. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.